Langkahnya terasa lebih enteng, tidak ada umpatan dan penghinaan yang ia lontarkan ketika menyurusi jalan itu. Sejak tadi Mikhail senyum-senyum tak jelas sembari menoleh beberapa kali. Beberapa pasang mata melihat ke arahnya, pria itu asing dan baru kali ini masuk lingkungan mereka. Pakaian yang sudah menjelaskan jika bukan kalangan menengah ke bawah menjadikan dia pusat perhatian seketika. Hal semacam ini sudah biasa, dan dia hanya melempar senyum tipis pada orang-orang di sana. Itu pun hampir tidak terlihat, memang nilai keramahan Mikhail hampir tidak ada. Sudah menjelang sore, terjebak di kamar mandi akibat kedatangan Zidan yang tiba-tiba membuat Mikhail banyak membuang waktu. Sementara rapat yang tadinya dia katakan sudah pasti dia tunda dengan alasan lelah. "Pak Mikhail." "Saya?" tanya Mikhail menunjuk dirinya, seorang wanita muda seumuran Zia kini berjalan ke arahnya. "Iya, Bapak." "Senang bertemu di sini," ujarnya sedikit ragu. Sebenarnya sudah pasti Mikhail tidak akan mengenalnya sama sekali. Akan tetapi, jika dia tidak menyapa takutnya Mikhail akan membuat hidupnya sengsara di kantor. "Kamu siapa? Apa kita pernah mengenal sebelumnya?" Mikhail bertanya dengan dahi yang kini berkerut, sungguh pertemuan tak terduga ini merusak imajinasinya. "Erika, anak magang di kantor Bapak." Kaku sekali, Erika meremas jemarinya lantaran tatapan Mikhail terlalu menakutkan sore ini. Tidak ada perkataan lain yang dia berikan kini, pria itu hanya mengangguk pelan sebelum kemudian menatap lawan bicaranya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Bapak dari mana?" Baru kali ini Erika bingung sendiri menghadapi laki-laki, akan tetapi justru merasa tertantang. Mikhail tak hanya dingin padanya tapi juga terlihat menghindar. Pria itu hanya mengarahkan jempolnya ke belakang tanpa menjawab jelas pertanyaan Erika. "Oh, tempat tinggal saya di sana loh, Pak. Mau mampir dulu?" Penawaran yang sebenarnya iseng-iseng berhadiah namun jujur saja benak Erika menginginkan pria itu untuk menerima tawarannya. "Tidak, terima kasih." Sial, Mikhail memberikan repsen yang lebih tak terduga lagi. Sejak kemarin dia banyak mendengar gosip simpang siur tentang Mikhail, kini dia sendiri yang membuktikan. Kanebo kering, pantang disenggol dan tidak terbuka pada orang asing memang melekat dalam diri Mikhail. Sebelumnya Erika tidak begitu yakin, karena biasanya pria yang begini bisa luluh jika wanita sudah beraksi. "Baiklah jika begitu, hati-hati di jalan, Pak." "Iya." Sesaat kemudian pria itu kembali berlalu dengan langkah panjangnya. Erika memejamkan mata dan mengepalkan tangannya, malu sekali bahkan ingin dia mengubur tubuhnya hidup-hidup. "Hufat." "Oke, Zia. Kamu menang kali ini." Mereka sempat bertaruh beberapa hari lalu tentang Mikhail. Zia yang seyakin itu jika gosip yang tersebar benar, tapi tidak dengan Erika. Wanita itu yakin Mikhail tak sekaku itu dan bisa tidak mampu menolak pesona seorang wanita. Keyakinan ini muncul lantaran dia kerap melihat Mikhail keluar dari kantor bersama seorang wanita. Artinya, dia masih bisa dikendalikan. Kini, semuanya terbukti dan Erika menyesal lantaran sempat menganggung-agungkan seorang Mikhail. Tanda hubung. Hari ini Mikhail tak menyimpang kemana-mana, pria itu sudah berada di rumah sebelum senja berganti. Kanaya menatapnya bingung. Pria itu baru masuk dan tak henti unjuk suara di hadapannya. "Sore, Mama." "Papa mana? Kamu abis dari mana?" "Seneng banget kayaknya." Bukannya menjawab sapaan, Kanaya justru bertanya hal lain. Pertanyaan itu serius Kanaya lontarkan, karena biasanya putranya ini akan pulang dengan memperlihatkan wajah masam dan kerap memilih diam. "Nggak juga, cuma sedikit." Pria itu berlalu dan duduk di sofa ruang keluarga, menghidupkan televisi dan menaikkan kakinya di atas meja.
Ini bukan Mikhail yang biasa, sejak kapan dia menjadikan televisi tujuan utama? Oh iya. Tadi pagi kamu belum jawab pertanyaan Mama, ungkap Kanaya baru ingat tadi pagi Mikhail lari padahal pertanyaannya baru saja terlontar. Yang mana? Mikhail pura-pura tidak paham padahal sudah mengetahui kemana arah pembicaraan mamanya. Semalam tidur di mana? Kanaya duduk di sisi Mikhail yang bersandar dan matanya menatap layar televisi di hadapannya fokus sekali. Kalau Mama tanya itu dijawab, ucap Kanaya menepuk pelan dada putranya, kebiasaan sekali ketika ditanya hanya diam dan pura-pura tidak mendengar. Kenapa harus dada sih, Ma? Kalau jantungku copot bagaimana? Lebay memang, Mikhail kebiasaan melebih-lebihkan segala sesuatu dalam hidupnya. Ya makanya jawab. Kamu tidur di mana? Mama tanya Edgar sama Brian mereka nggak ketemu sama kamu semalam. Mikhail menghela napas pelan, di usianya yang sudah sedewasa ini sang mama masih kerap memastikan hal semacam itu pada teman-temannya. Memang tidak dilarang ataupun dikekang, karena hendak melakukannya Kanaya takkan mungkin bisa mengingat usia Mikhail memang sudah dewasa. Tidur di hot. Pelak. Belum sempat Mikhail meneruskan kalimatnya, telapak tangan Kanaya sudah mendarat di keningnya. Kanaya memang sensitif dengan tempat itu, hal yang paling dia anti adalah kala putranya menghabiskan malam di hotel. Astaga, Mama. Belum selesai. Aku di hotel tapi sendirian. Dia terpaksa berbohong, tatapan kecewa sang mama sudah dapat dia lihat meski emosi Kanaya tidak meluap-luap. Pria itu memang nakal tapi takut sang mama mengetahui dengan jelas apa yang dia lakukan. Kamu pikir Mama percaya? Kamar tidur kamu kenapa sampai harus ke hotel kalau cuma tidur sendirian? Kanaya hidup sudah cukup lama, hal semacam ini rasanya sulit dipercaya. Apalagi, Mikhail bukan anak yang sebaik itu, jelas saja dia khawatir putranya terjerumus ke hal-hal yang lebih mengerikan di luar pengawasan Edgar maupun Brian. Tatap mata aku, Ma. Apa ada kebohongan di dalamnya? Entahlah, Mama hanya takut kamu macam-macam. Senjata Mikhail dan Ibra selalu sama, dan Kanaya benar-benar tak bisa marah jika dua pria dalam hidupnya ini sudah mengeluarkan jurus andalannya. Nggak akan macam-macam. Cuma satu macam, Ma. Dia melanjutkan jawaban hanya dalam batinnya. Bener nggak? Iya. Enggak. Mikhail menjawab malas dan memejamkan matanya, semakin membuat Kanaya curiga saja. Jangan tidur maghrib, nanti gak bisa bangun lagi tahu rasa kamu. Kanaya menepuk pelan wajah putranya sebelum kemudian berlalu dari sana. Perkataan itu sukses membuat Mikhail membenarkan posisi duduknya dan mengurungkan niat untuk tertidur saat ini. Padahal matanya sudah lelah, kakinya terasa pegal dan memang cukup banyak langkah yang dia lewati hari ini. Syakil. Dari mana kamu? Kedatangan adiknya dari luar menjadi perhatian Mikhail, masih dengan pakaian yang tadi siang. Bisa dipastikan Syakil baru pulang dan ini memicu timbulnya pertanyaan dari Mikhail. Tumben aku pulang kakak sudah pulang juga, biasanya Isya di luar, ucap Syakil sarkas. Jawab dulu pertanyaanku, jam kerja di kantor Kenzo selesai pukul 4. Dan sekarang sudah hampir jam 6, kamu dari mana saja? Pertanyaan beruntun muncul dari bibir Mikhail, dan ini membuat Syakil tak suka. Ceka, apa pedulimu, sejak kemarin-kemarin aku pulang jam segini dan Mama tidak pernah mempermasalahkannya. Syakil menatanya tajam, baru satu kali Mikhail melihatnya pulang namun seakan paling paham. Kakak cuma bertanya, Syakil. Kamu cuma perlu jawab, beres. Ujar Mikhail tegas, baru pertama kalinya Syakil melawan dan dia sempat terkejut. Seperti yang kakak sering ucapkan,
Aku sudah dewasa jadi jangan mengaturku melebihi papa. Demi membuat Erika yakin bahwa dirinya memang baik-baik saja dan tidak terjadi hal mencurigakan seperti yang Erika sebutkan, Zia tetap memutuskan bekerja seperti biasa malam ini. Tetap memiliki kesibukan nampaknya lebih baik untuk dia mampu melupakan hal yang sudah terjadi. Meski sedikit berbeda, Zia tetap berusaha melakukan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kalau capek istirahat aja, Zia. Aktif banget dari tadi, ujar salah satu waiters lainnya, itu bukan semacam sindiran, tetapi memang Zia lebih banyak bergerak malam ini. Bentar lagi gajian, semangat dong, Aca. Alasan saja, padahal kalaupun gajian dia sudah tidak menerima uang itu lagi. Semuanya habis untuk membayar kasbon bulan lalu. Aku udah nyerah, Zi. Pengen diculik om-om kaya aja, keluh Aca lemas, hidup di garis kemiskinan dan terpaksa berjuang di titik benar-benar nol memang sesulit itu. Di enak kalau beneran om-om kaya, diculik Om Burhan tahu rasa. Danira menimpal tanpa diajak sebelumnya. Burhan bapakku, timpal Aca sedikit meninggi. Kesal sekali nama ayahnya dianggap candaan oleh beberapa temannya. Candaan mereka terdengar lucu, namun tidak bagi Zia. Entah kenapa arah pembicaraan mereka membuat Zia merasa terluka. Walau tidak sama, akan tetapi tetap saja inti dari candaan itu adalah bentuk putus asa mereka tentang uang. Zia kenapa? Nggak tahu, padahal tadi yang semangat dia. Keduanya tampak heran lantaran Zia tiba-tiba pergi dan menjauh. Padahal, candaan seperti itu sudah biasa dan dia juga turut terhibur dengan candaan semacam itu. Mikirin kasbon kali, celetuk Rega kemudian, kebiasaan sekali di tengah pembicaraan dia akan ikut padahal tidak diajak sama sekali. Ih mulut-mulut kayak kamu nih yang biasanya buat dia kesinggung, kalau nggak bisa bantuin bayar minimal diem, gak? Lah, baru juga nyaut dikit. Sarap kalian B2. Memang benar wanita tidak pernah salah, kalaupun ada artinya orang yang menganggap salah itu lebih salah lagi. Pengunjung malam ini ramai seperti biasa, dan sebagai pekerja dia harus sigap dalam melakukan tugasnya. Valencia tetap memberikan senyum ramahnya kala menghantar pesanan di setiap meja, nilai plus karena memang dia paling cantik. Tanpa dia sadari, sejak tadi ada mata yang menjadikannya pusat perhatian. Sejak 15 menit yang lalu dia mendatangi tempat itu. Apa yang kau lihat? Tanya Edgar menendang kaki pria di depannya. Ceka, santai saja kan bisa. Sentak Mikhail meringis, tulang keringnya terasa nyeri kala tendangan Edgar tepat sasaran. Edgar menoleh dan tidak melihat sesuatu yang aneh di belakangnya. Kesal sebenarnya sejak tadi Mikhail terus saja memandang ke sana sembari sesekali menyesap sebatang rokoknya. Dasar aneh, kopinya bahkan sampai dingin. Pria bermanik Hazel itu memilih enggan untuk mengatakan hal apapun pada Mikhail lagi. Kesal sekali rasanya ketika dia ingin bicara banyak hal dan Mikhail sibuk sendiri. Aku pergi, pamit Edgar kemudian. Sejak tadi Mikhail seakan tak menganggap keberadaannya, padahal dia yang mengajak Edgar datang ke tempat ini beberapa waktu lalu. Kemana? Apartemen Gaby, jawabnya singkat, lebih baik mencari kesenangan sendiri daripada harus menemani Mikhail akan tetapi dianggap patung, pikirnya. Masih dia? Apa belum bosan, Edgar? Tanya Mikhail pada sahabat bulenya itu. Haha mainnya jago, belum tergantikan, Hail. Mikhail tertawa sumbang mendengar jawaban itu, dia tidak melarang kalaupun Edgar ingin pergi. Dia tak begitu peduli kala Edgar berlalu keluar, matanya hanya fokus mengikuti langkah wanita yang sejak tadi menjadi pusat perhatiannya. Cukup lama dia memandangi, hingga hatinya berontak dan tidak bisa menahan jika hanya melihat dari kejauhan. Mikhail beranjak dari tempat duduknya dan mengikuti kemana Zia berlalu.
Dengan topi hitam dan jaket yang dia gunakan malam ini, sengaja agar tidak ada yang mengenalinya. Mikhail hampir tak pernah menghabiskan waktu malam di tempat seperti ini. Malam ini dia hanya nekat untuk memastikan jika ucapannya tadi siang Zia turuti atau tidak. Mencari kesempatan dan masih mengikuti Zia dari belakang. Hingga ketika tiba di tempat yang tak lagi ramai, dengan satu gerakan Mikhail membekap mulutnya dari belakang dan menariknya ke toilet pria. Zia yang terkejut jelas saja panik, hendak berteriak namun tidak bisa dan dia tidak bisa melihat siapa yang meringkusnya. Dadanya berdegup tak karuan, gemetar sekaligus dan berusaha berontak dan berbalik kala tangan itu tak lagi membekap mulutnya. Mau hendak memaki namun ucapannya terhenti kala wajah pria yang membawanya ke sini dapat Zia tatap dengan mata bulatnya. Kamu lupa perkataanku tadi siang? Ketakutan yang tadinya menyelimuti Zia kini hilang begitu saja, tergantikan dengan ketakutan lain akan meledaknya amarah Hail. Pria itu menatap tajam Zia seakan tidak ada ampun karena mengingkari janjinya tadi siang. Bapak kenapa di sini? Memastikan. Ternyata kamu pembangkang juga ya, ucapnya kemudian, jarak keduanya begitu dekat bahkan Zia dapat melihat dada Mikhail yang naik turun di hadapannya. Ini kewajiban, Bapak baru datang di hidup saya kemarin. Jangan ikut campur terlalu banyak, ungkapnya melipat tangan di atas perut, perintah mutlak dan Mikhail yang mengekangnya membuat Zia tersiksa. Ikut campur? Selama kewajibanmu belum selesai, kamu milikku sepenuhnya, Zia. Otakmu masih baik-baik saja untuk mengingat segala sesuatu bukan? Mikhail meraih dagunya hingga membuat wanita itu mendongak dan Mikhail bisa memandangi wajahnya puas-puas. Aku menginginkannya sekarang, bisik Mikhail dan berhasil membuat Zia bergetar, selembut apapun dia berbisik tetap saja ini menakutkan. Mikhail tidak pernah bercanda dengan ucapannya, dan jika dia menginginkan segala sesuatu maka harus dia dapatkan saat itu juga. Tujuan awal dia datang memang hanya untuk memastikan, akan tetapi nalurinya berkata lain. Tidak tahu tempat dan tak peduli keadaan. Zia memalingkan muka dan memilih diam ketika di perjalanan pulang. Meski tak sekasar itu tetap saja cara Mikhail membuatnya kaget. Belum begitu larut dan jam kerjanya belum selesai, mungkin besok akan banyak pertanyaan yang datang padanya lantaran menghilang saat dia masih benar-benar dibutuhkan. Mikhail bukan hanya menghukumnya tiba-tiba melainkan menyeretnya pulang dengan paksa. Bajunya sengaja Mikhail robek hingga terpaksa dia pulang dengan jaket pria itu malam ini. Tunggu, aku antar, ucap Mikhail menahan pergerakan tangan Zia. Mobil baru saja berhenti dan dia sudah cepat-cepat melepas seat belt. Tidak perlu, bisa sendiri, jawabnya ketus dan menepis tangan Mikhail. Pria itu menghela napas pelan, nampaknya Zia benar-benar marah. Meski Zia sudah menolaknya mentah-mentah dia tetap turun dan mengikuti langkah Zia yang dipaksakan cepat padahal nyatanya tidak bisa. Kenapa masih ikut? Aku bilang-bilang bisa sendiri. Pemilik mata bulat itu menghentikan langkahnya, menatap sebal Mikhail yang kini berada di belakangnya dengan jarak yang tak begitu jauh. Tatapan matanya berbeda, bukan penuh gairah ataupun amarah seperti sebelumnya, melainkan kekhawatiran. Sakit? Tanya Mikhail justru membahas hal lain, sejak tadi tatapannya hanya fokus pada langkah Zia yang terlihat berbeda. Enggan menjawab, mau bagaimana dia jelaskan. Sebagai pelaku, harusnya Mikhail sadar apa yang dia perbuat pada gadis belia itu. Dia masih terlalu muda untuk mengimbangi Mikhail, dan jelas tidak akan bisa semudah itu dia terbiasa karena sebelumnya Zia tak pernah melakukan hal gila sedikit pun. Tidak menjawab berarti iya, ungkapnya kemudian tanpa basa-basi menggendong Zia ala bridal style. Saya bisa sendiri.
Iya paham kamu memang bisa sendiri, tapi sakit. Iya kan? Dia bertanya seraya menatap wajah Zia yang memerah. Dugaannya benar dan kini dia benar-benar memilih diam. Sedikit ragu, namun tangannya menuruti kata hati dan melingkar di leher Mikhail. Bukan karena apa-apa, jangan pernah bicara tentang cinta karena saat ini hatinya masih dipenuhi amarah. Valencia spontan melakukan itu karena takut jatuh dan akan tidak lucu jika tulang ekornya rusak malam ini. Sementara di lain hati, Mikhail merasa Zia memang menginginkannya. Pria itu menarik sudut bibir dan mulai melangkah begitu pelan, sengaja mengulur waktu dan Zia dalam gendongannya mungkin tengah mengumpat dalam hati. Bapak bisa cepat sedikit. Kapan sampainya kalau begini? Pada akhirnya pertanyaan itu terdengar juga di telinga Mikhail. Pria itu terkekeh kala melihat betapa kesalnya wajah Zia saat ini. Tidak bisa, kan kamu tahu sendiri aku tidak terbiasa jalan kaki. Apalagi menanjak begini, lututku rasanya hampir lepas. Entah bagian mana yang pura-pura, jika memang Mikhail tidak terbiasa jalan kaki kenapa nekat menggendongnya. Akan tetapi lelahnya Mikhail tadi siang juga menjelaskan kalau dia tidak berbohong. Kalau begitu turunkan. Mau kuantar pulang ke kos temanmu atau malam ini tidur bersamaku? Tanya Mikhail menghentikan langkahnya dan dia sengaja memberikan Zia dua pilihan itu karena memang mulutnya tidak bisa diam. Pulang, jawabnya cepat seraya mendelik tak suka. Ucapan Mikhail benar-benar lebih mengerikan daripada tagihan pinjaman online. Jangan banyak bicara lagi kalau tidak mau kubawa pulang. Tutur Mikhail berhasil membuat Zia susah payah menelan salivanya. Dia sudah beranjak dewasa dan ucapan Mikhail masih berhasil membuat Zia takut layaknya bocah. Jika tadi siang dia tak hentinya mengeluh, malam ini Mikhail tak memperlihatkan dia lelah ataupun mengutuk lingkungan tempat tinggal Zia. Meski memang langkahnya sedikit lambat, akan tetapi itu adalah sebuah kesengajaan karena ingin berlama-lama memeluk tubuh Zia sebenarnya. Makan yang bergizi, Zia, kamu terlalu kurus. Bapak jangan body shaming ya, udah 2 kali bilang saya kurus. Kurus-kurus begini juga Bapak nafsu sama saya? Mulai berani, Zia mengutarakan kekesalannya kali ini. Sungguh, dia sangat tidak suka seseorang membahas kekurangan fisiknya. Hahaha, mulutmu. Jawaban asal Zia membuatnya tergelak. Dia tidak bermaksud menghina akan tetapi Zia menganggap kepedulian Mikhail sebagai celaan. Sesut. Jangan keras-keras. Ibu kosnya galak dibilangin, nanti yang diusir bukan cuma bapak, tapi saya. Sedikit heran juga kenapa pria itu tak punya rasa malu dan tertawa sesukanya. Valencia sejak tadi was-was ada yang melihatnya. Sementara Mikhail seakan sengaja memancing perhatian orang. Bagus dong, kita tinggal berdua saja bagaimana? Tanya Mikhail menatap jauh tanpa arah kemudian melanjutkan langkahnya. Bapak jangan ngaco deh, tuturnya menatap sekeliling, mereka hampir sampai dan takut sekali jika Erika belum tidur kemudian melihat kelakuannya. Mikhail belum berlalu. Dia menunggu Zia membuka pintu dengan hati-hati seolah takut ada orang lain yang terganggu. Bapak ngapain masih nunggu? Pulang kan udah malam, ucap Zia pelan-pelan. Oh atau mau jaketnya sekarang ya? Bentar-bentar, sambung Zia kemudian baru. Tidak, aku hanya ingin melihatmu masuk. Jaketnya simpan saja, ujar Mikhail usai mengulas senyum halus. Zia sejenak tertegun, berusaha memahami situasi untuk beberapa saat. Siapa sebenarnya yang kini dia lihat, beberapa waktu lalu memaksa layaknya pria yang kesetanan. Dan kini sosok itu hilang dan terganti dengan tatapan teduh dan senyum menenangkan. Istirahat yang cukup, jangan paksakan kemana-mana jika masih sakit. Baik sekali bukan? Dia lupa yang membuat Zia tersiksa adalah dirinya sendiri. Zia, kamu sudah pulang?
Teriak seseorang dari dalam dan bisa dipastikan itu Erika, si paling banyak tanya. Iya. Kamu belum tidur? Aku kekunci di kamar mandi. Bukain dong tolong. Hah,